kelas 10-9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi teknik informatika yang telah kita pelajari pada semester 1, yaitu algoritma. Materi algoritma ini sangat penting karena menjadi dasar dalam dunia komputer dan pemrograman. Tanpa algoritma, suatu masalah akan sulit diselesaikan secara teratur dan sistematis. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mulai dari pengertian algoritma, ciri-ciri algoritma, contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari, manfaat algoritma, contoh algoritma dalam komputer, dan terakhir penutup. Jadi sebelum masuk ke penjelasan, saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu apa itu algoritma? Mungkin sebagian dari kalian sudah sering mendengar kata algoritma, terutama saat belajar komputer atau pemrograman. Namun, sebenarnya algoritma tidak hanya digunakan dalam komputer, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja saya jelaskan. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Yang artinya, 1. Urutan langkah berarti ada tahapan yang harus diikuti. 2. Logis berarti masuk akal. 3. Sistematis berarti teratur dan tidak acak. Algoritma digunakan agar suatu pekerjaan bisa dilakukan dengan lebih teratur, lebih membingungkan, dan menghasilkan hasil yang sesuai. Sebagai contoh sederhana, jika kita ingin pergi ke sekolah, tentu ada langkah-langkahnya, seperti bangun tidur, mandi, memakai seragam, sarapan, lalu berangkat ke sekolah. Itu semua adalah contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa algoritma sangat dekat dengan aktivitas kita sehari-hari, meskipun kita sering tidak menyadarinya. Selanjutnya, kita akan membahas ciri-ciri algoritma. Algoritma ada 4 ciri utama, yaitu 1. Memiliki langkah yang jelas. Jadi, setiap algoritma harus memiliki langkah-langkah yang jelas dan mudah dipahami. Jika langkahnya tidak jelas, maka hasilnya juga tidak akan jelas. Contohnya, jika kita menulis langkah, lakukan seperti biasa, maka orang lain akan bingung karena tidak tahu maksudnya. Kedua, berurutan. Jadi, langkah-langkah dalam algoritma harus dilakukan secara berurutan dan tidak boleh acak. Jika urutannya salah, maka hasilnya juga bisa salah. Misalnya, saat memasak nasi, kita tidak mungkin menanak nasi sebelum mencuci beras. Yang ketiga, memiliki awal dan akhir. Jadi, algoritma harus memiliki awal, yaitu saat proses dimulai, akhir, yaitu saat proses selesai. Tanpa awal dan akhir, suatu algoritma tidak akan pernah selesai. Dan ada juga yang keempat, dapat menyelesaikan masalah. Tujuan utama algoritma adalah menyelesaikan masalah. Jika algoritma tidak bisa menyelesaikan masalah, maka algoritma tersebut dianggap tidak efektif. Dari keempat ciri tersebut, kita bisa mengetahui bahwa algoritma harus dibuat dengan benar agar dapat digunakan dengan
baik. Langsung saja, sekarang kita masuk ke contoh algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh yang paling sederhana adalah membuat teh. Langkah-langkahnya adalah 1. Siapkan gelas. 2. Masukkan teh ke dalam gelas. 3. Tambahkan gula. 4. Tuang air panas. 5. Aduk hingga rata. Dan keenam, teh siap diminum. Dari contoh tersebut, kita lihat bahwa langkahnya harus jelas, urutannya benar, memiliki awal dan akhir, dan menghasilkan sesuatu, yaitu teh yang siap diminum. Jika langkah-langkah tersebut tidak dilakukan secara berurutan, misalnya menuangkan air panas sebelum memasukkan teh, maka hasilnya akan berbeda. Selain membuat teh, contoh algoritma lainnya adalah 1. Menyikat gigi. 2. Memasak mie instan. 3. Menghidupkan komputer. Dan keempat, mengirim pesan di handphone. Semua aktivitas tersebut selalu memiliki langkah-langkah yang harus dilakukan secara berurutan. Dalam dunia komputer, algoritma sangat penting. Komputer tidak bisa berpikir seperti manusia. Komputer hanya bisa bekerja jika diberikan algoritma atau perintah yang jelas. Contohnya, jika kita ingin komputer menampilkan tulisan, maka kita harus memberikan langkah-langkah yang jelas melalui program. Tanpa algoritma, yang ke-1, program tidak akan berjalan. Kedua, komputer tidak akan memahami perintah. Ketiga, masalah tidak bisa diselesaikan. Oleh karena itu, sebelum membuat program, sebuah programmer harus menyusun algoritma terlebih dahulu. Algoritma memiliki banyak manfaat. Di antaranya, algoritma membantu menyelesaikan masalah dengan lebih cepat, teratur, dan efisien. Manfaat algoritma antara lain: 1. Membantu berpikir secara logis. 2. Mempermudah penyelesaian masalah. 3. Mengurangi kesalahan. 4. Membuat pekerjaan lebih terstruktur. 5. Menjadi dasar dalam pemrograman komputer. Dengan memahami algoritma, kita akan lebih mudah belajar pemrograman di jenjang selanjutnya. Sebagai penutup dari penjelasan materi algoritma ini, dapat saya simpulkan kembali bahwa algoritma merupakan bagian yang sangat penting dalam dunia teknologi informasi, khususnya dalam bidang teknik informatika. Algoritma adalah urutan langkah-langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu masalah. Tanpa algoritma, sebuah pekerjaan atau permasalahan akan sulit diselesaikan dengan baik karena tidak memiliki arah dan urutan yang jelas. Dari penjelasan yang telah saya sampaikan sebelumnya, kita juga mengetahui bahwa algoritma memiliki ciri-ciri utama, yaitu langkah-langkahnya harus jelas, dilakukan secara berurutan, memiliki awal dan akhir, serta mampu menyelesaikan masalah. Keempat ciri tersebut memiliki syarat
penting agar suatu algoritma dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan hasil yang diharapkan. Selain itu, algoritma tidak hanya digunakan dalam komputer atau pemrograman saja, tetapi juga sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Tanpa kita sadari, hampir semua aktivitas yang kita lakukan sebenarnya menggunakan algoritma, seperti saat bangun tidur, bersiap ke sekolah atau kampus, memasak, hingga menggunakan handphone. Dengan kata lain, algoritma bukanlah sesuatu yang sulit atau menakutkan. Justru algoritma membantu kita agar dapat berpikir lebih teratur, logis, dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Dalam dunia komputer, dalam pemrograman, algoritma memiliki peran yang sangat besar. Komputer tidak dapat berpikir secara seperti manusia, sehingga komputer hanya dapat bekerja jika diberikan perintah yang jelas, terstruktur, dan berurutan. Oleh karena itu, sebelum menulis sebuah program, seorang programmer harus memahami dan menyusun algoritma terlebih dahulu. Tanpa algoritma yang baik, yang kesatu, program bisa mengalami kesalahan. 2. Program sulit dipahami. Yang ketiga, dan hasil yang diharapkan tidak akan tercapai. Inilah alasan mengapa algoritma selalu menjadi materi dasar yang dipelajari di awal dalam bidang teknik informatika. Manfaat algoritma juga sangat banyak. Di antaranya membantu kita berpikir secara logis, mempermudah penyelesaian masalah, mengurangi kesalahan, serta membuat pekerjaan menjadi lebih terstruktur dan efisien. Dengan memahami algoritma sejak sekarang, kita akan lebih siap untuk mempelajari materi pemrograman yang lebih lanjut di semester berikut. Saya berharap setelah menonton dan menyimak penjelasan dalam video ini, teman-teman tidak hanya memahami pengertian algoritma secara teori, tetapi juga mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pembelajaran komputer. Materi algoritma ini memang terlihat sederhana, namun memiliki peran yang sangat besar dalam dunia teknologi. Jika kita sudah memahami algoritma dengan baik, maka kita akan lebih mudah memahami logika pemrograman, struktur program, serta cara menyelesaikan masalah menggunakan komputer. Sebagai mahasiswa atau pelajar di bidang teknologi informasi, kita dituntut untuk mampu berpikir kritis, logis, dan sistematis. Semua kemampuan tersebut dapat dilatih melalui pemahaman algoritma. Oleh karena itu, jangan ragu untuk terus berlatih membuat algoritma, baik dalam bentuk langkah-langkah sederhana maupun dalam bentuk program. Saya juga berharap materi yang saya sampaikan ini dapat menjadi bekal awal dan motivasi bagi teman-teman untuk terus belajar dan mendalami dunia informatika,
khususnya dalam bidang algoritma dan pemrograman. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi algoritma. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman dan memahami dasar-dasar algoritma dengan lebih baik. Saya menyadari bahwa penjelasan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Akhir kata, semoga lebih yang kita dipelajari hari ini dapat bermanfaat, menambah wawasan, serta menjadi langkah awal dalam memahami dan menguasai dunia teknologi informasi di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.